Pada slide ini, kita menekankan bahwa interpretasi regresi bukan sekadar membaca angka dari output software. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Pertama, membaca arah hubungan, apakah koefisien bernilai positif atau negatif, dan apakah hubungan antar variabel searah atau berlawanan. Kedua, memahami besar pengaruh, yaitu seberapa besar perubahan Y ketika X berubah 1 unit. Ketiga, menghubungkan hasil regresi dengan teori. Jika hasil sesuai teori, kita dapat menjelaskan alasannya. Jika tidak sesuai, kita perlu bertanya apakah ada masalah pada data, variabel, atau konteks penelitian. Keempat, melihat implikasi kebijakan, yaitu rekomendasi apa yang dapat diberikan dari hasil regresi. Misalnya, jika pengangguran turun tetapi upah tidak naik, mahasiswa perlu mendiskusikan kemungkinan faktor lain seperti produktivitas, inflasi, sektor kerja, atau kualitas pekerjaan. Pada slide ini, kita membahas kemungkinan jawaban untuk pertanyaan diskusi. Mengapa upah tidak otomatis naik meskipun pengangguran turun? Ada beberapa alasan yang dapat dipertimbangkan. Pertama, masih banyak pekerjaan informal. Pekerja informal sering tidak terikat pada standar upah minimum yang sama dengan sektor formal, sehingga penurunan pengangguran belum tentu langsung meningkatkan upah. Kedua, produktivitas bisa saja masih rendah. Jika produktivitas pekerja tidak meningkat, perusahaan tidak memiliki alasan ekonomis yang kuat untuk menaikkan upah. Ketiga, inflasi tinggi dapat membuat kenaikan upah nominal terasa, tidak berarti karena daya beli tetap turun. Keempat, ada mismatch keterampilan, yaitu keterampilan tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Karena itu, pasar kerja tidak bisa dijelaskan hanya oleh satu variabel. Pada slide ini, kita menekankan pentingnya teori dalam analisis regresi. Regresi tidak seharusnya dimulai hanya dari data atau output software, tetapi dari kerangka teori yang jelas. Mengapa teori penting? Karena data tanpa teori mudah disalahartikan. Angka-angka yang dihasilkan model regresi membutuhkan arah dan makna agar dapat ditafsirkan dengan benar. Dalam kasus hubungan upah dan TPT, beberapa teori yang relevan antara lain teori pasar tenaga kerja, teori penawaran dan permintaan tenaga kerja, teori upah efisiensi, dan teori modal manusia. Teori membantu mahasiswa menentukan variabel apa yang masuk akal dimasukkan ke model, bagaimana arah hubungan yang diharapkan, serta bagaimana membaca hasil regresi. Jadi, regresi yang baik selalu menggabungkan data, metode statistik, dan dasar teori yang kuat. Jadi, pada slide ini, kita melihat alur berpikir dalam kerangka teori regresi. Analisis regresi yang baik tidak dimulai dari software, tetapi dari masalah yang jelas. Pertama, peneliti harus mengetahui masalah apa yang ingin dijawab. Kedua, masalah tersebut harus didukung oleh teori, karena teori menjadi kompas yang mengarahkan seluruh proses analisis. Ketiga, dari teori kita menentukan variabel yang relevan, yaitu variabel yang ingin dijelaskan dan variabel yang diduga memengaruhi. Keempat, peneliti perlu memastikan data tersedia dan sesuai dengan kebutuhan analisis. Terakhir, barulah model regresi dibangun. Dengan alur ini, regresi tidak hanya menjadi perhitungan teknis, tetapi menjadi proses berpikir ilmiah yang sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada slide ini, kita merangkum tahapan kerja regresi secara lengkap. Tahap pertama adalah merumuskan masalah, yaitu menyusun pertanyaan penelitian yang spesifik dan terukur. Tahap kedua adalah menentukan variabel, dengan memilih Y dan X berdasarkan teori serta ketersediaan data. Tahap ketiga, peneliti mengumpulkan data dari sumber resmi dan kredibel. Setelah itu, tahap keempat adalah membersihkan data, termasuk menangani data hilang, outlier, dan perbedaan satuan. Tahap kelima adalah eksplorasi awal untuk melihat tren, sebaran, dan pola hubungan. Tahap keenam, jalankan model menggunakan software seperti Excel, SPSS, R, atau Python. Tahap ketujuh adalah menguji asumsi regresi. Terakhir, tahap ke-8 adalah interpretasi dan rekomendasi, yaitu menerjemahkan angka menjadi makna kebijakan, bisnis, atau akademik. Pada slide ini, kita membahas tahap pertama dalam analisis regresi, yaitu merumuskan masalah. Tahap ini sangat penting karena kualitas model regresi sangat bergantung pada kualitas pertanyaan penelitian. Rumusan masalah yang baik harus spesifik, bisa diukur, memiliki data, dan relevan secara ilmiah. Contohnya, dalam pasar kerja, kita dapat bertanya, apa faktor yang memengaruhi upah buruh di Indonesia? Dalam kebijakan moneter, pertanyaannya bisa berupa, apakah suku bunga memengaruhi inflasi Indonesia? Sedangkan dalam modal manusia, kita dapat meneliti apakah pendidikan memengaruhi pendapatan individu. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini membantu peneliti menentukan variabel Y dan X, memilih data yang sesuai, serta membangun model regresi yang tidak hanya teknis, tetapi juga bermakna secara akademik.
Nah, pada slide ini kita membahas tahap kedua dalam analisis regresi, yaitu menentukan variabel. Pemilihan variabel tidak boleh dilakukan secara sembarangan, tetapi harus didasarkan pada teori, ketersediaan data, dan tujuan penelitian. Dalam contoh ini, variabel Y atau variabel dependen adalah upah buruh. Karena itulah variabel yang ingin dijelaskan. Selanjutnya, variabel independen terdiri dari TPT, inflasi, dan persentase pekerja formal. TPT dipilih karena berkaitan dengan teori pasar tenaga kerja. Inflasi dipilih karena berhubungan dengan daya beli dan upah nominal. Sementara itu, persentase pekerja formal dipilih karena mencerminkan dualisme pasar kerja antara sektor formal dan informal. Dengan pemilihan variabel yang tepat, model regresi menjadi lebih masuk akal secara teori dan lebih relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Nah, pada slide ini kita membahas tahap ketiga dalam analisis regresi, yaitu mengumpulkan data. Data yang digunakan sebaiknya berasal dari sumber yang kredibel, relevan, dan dapat diverifikasi. Untuk konteks Indonesia, salah satu sumber utama adalah BPS atau Badan Pusat Statistik yang menyediakan data TPT, upah buruh, inflasi, serta berbagai indikator sosial ekonomi. Sumber berikutnya adalah Bank Indonesia, terutama untuk data BI rate, inflasi, nilai tukar, dan indikator moneter lainnya. Selain itu, data juga dapat diperoleh dari OJK, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, atau lembaga pemerintah terkait. Dalam konteks ekonomi digital, mahasiswa juga dapat menggunakan data perusahaan atau platform digital, seperti transaksi, penjualan, dan perilaku pengguna. Intinya, kualitas data sangat menentukan kualitas hasil regresi. Pada slide ini, kita membahas tahap keempat dalam analisis regresi, yaitu membersihkan data. Tahap ini sering terlihat teknis, tetapi sangat menentukan kualitas hasil analisis. Beberapa hal yang perlu dicek adalah data hilang atau missing values, satuan yang tidak konsisten, periode data yang tidak sama, outlier yang terlalu ekstrim, serta kemungkinan salah input data. Contoh masalah yang sering muncul misalnya upah bulanan dibandingkan dengan upah tahunan, inflasi bulanan dicampur dengan inflasi tahunan, persen ditulis sebagai 5%, tetapi dibaca sebagai 0,5, atau rupiah dicampur dengan juta rupiah. Jika hal seperti ini tidak dibersihkan, model regresi bisa menghasilkan kesimpulan yang salah. Karena itu, sebelum melakukan analisis, pastikan data sudah rapi, konsisten, dan dapat dipercaya. Pada slide ini, kita membahas tahap kelima dalam analisis regresi, yaitu eksplorasi awal data. Tahap ini penting agar kita tidak langsung menjalankan model tanpa memahami karakter data terlebih dahulu. Hal pertama yang perlu dilihat adalah tren. Apakah data bergerak naik, turun, atau relatif stagnan dari waktu ke waktu? Kedua, periksa sebaran data. Apakah data terlihat normal atau ada outlier yang terlalu ekstrim? Ketiga, gunakan statistik deskriptif seperti rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi untuk memahami gambaran umum data. Keempat, lihat korelasi awal untuk mengetahui apakah ada indikasi hubungan antara variabel X dan Y. Dengan eksplorasi awal, mahasiswa dapat membaca pola, menemukan kejanggalan, dan menentukan apakah data layak dilanjutkan ke tahap regresi.